DPP itu siapa? Mas Ketum. Bel, Bel. Oh Bella ya udah direkam Bel. ya. Nanti Bel, Audio ntar dengerin. Bel. didengerin lagi. Nah, Mm-mm. Ya. oke. Mana Bel? Udah. Udah dia udah Aman. muncul dia. Oke, thank you Mbak Bel, Hai thank you. Bel. Pagi Mbak. Ntar ada hari Senin ada oleh-oleh dari Batu. Dari Batu ya? Iya. Asik. Oleh-oleh Gue dari nggak Batu. ada. Jangan nanti aja kalau gue pulang dari Bangkok. Kapan lagi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ketum, Mbak Rina, Bu Sekum, Prof. Eka, Mbak Reta itu yang belum bersuara ya, Mbak Bel. Terus, nah nanti mungkin sebelumnya makasih buat waktunya. Jadi buat pagi ini mungkin sifatnya lebih kita presentasi singkat aja untuk konsep, untuk proposal secara lengkap kan sebetulnya sudah di-share. Tapi mungkin sedikit saya bisa jelaskan beberapa hal sih. Sekaligus juga perkenalan juga untuk tim di kepanitiaan saat ini. Jadi untuk tim kepanitiaan saat ini itu kita banyak merekrut dari teman-teman mahasiswa khususnya yang di luar pengurus. Jadi untuk di Sekum ada Ara, di Bendahara ada Mbak Reta, lalu di sebagai koordinator acara yang nanti itu udah Mbak Stella, tapi mungkin masih tepar mungkin setelah berdebat dengan Sumut semalam ya mungkin ya. Nah, jadi belum muncul. Nah, tapi di bawah koordinasi acara tuh ada PJ webinarnya sendiri, itu ada Mas Putra yang kebetulan juga ketua DPC Cirebon ya kalau nggak salah ya. Mas Putra tuh jadi sekarang masih aktif mahasiswa di Unpam. Lalu ada lagi PJ lombanya ada Tion. Tion itu mahasiswa di UNJ. Lalu ada ini talk show dan juga acara syukurannya itu ada Grace. Grace itu mahasiswa di apa ya, Sekolah Tinggi Teologi di mana gitu saya. Pokoknya daerah situ ya, Duren Sawit atau apa ya, Tanjung Duren atau mana gitu. Jakarta Barat, Kak. Jakarta Tanjung Barat Duren. ya, Jakarta Barat ya. Nah, terus ada itu di bawah koordinator acara, lalu ada lagi itu Asri di Dana Usaha, dibantu juga sama Dani, Firlan Dani itu di bagian perlengkapan dan logistik, tapi ya sebelum acara ya bantu di Dana Usaha. Lalu ada Bung Banyu tuh di IT dan media partner. Lalu juga ada Banyak suka bumi. iya Sukabumi. Mhm. Aku Bumi. Oke, sip. Terus ada lagi siapa ya? Ada yang kelewat nggak sih? Itu terakhir itu yang baru gabung ada Mas Ion itu di bawah itu ada namanya Astu Fadila Roman itu. Nah itu Mas Ion itu dia tinggalnya di Jepara. Beliau scientific person. Nah itu bantu di publikasi dan desain gitu. Nah terus Dia apa sorry? siapa? Yang batu di desain dia kenapa? Mas Ion ini? Cited. Oh, cited. Oke. Ya cited. Ya. Oke, nah terus untuk konsep acara sendiri sebetulnya yang kita ajukan itu dua value di dalam kegiatan ini, rangkaian kegiatan HUT Pertuni ini yaitu ada dua itu inklusif dan juga kolaboratif. Jadi pada dasarnya kita di sini bukan pelatihan, ketika ada webinar atau ada talk show itu sifatnya bukan pelatihan tapi lebih banyak untuk sharing pengalaman dan juga membangun jejaring antara komunitas, lalu dengan DPD, dengan DPC, dan lain-lain gitu. Jadi value sebetulnya dua itu, jadi akan berbeda dengan pelatihannya. Jadi lebih untuk banyak membangun jejaring juga sharing pengalaman juga inspirasi. Nah mungkin untuk bisa memaparkan untuk konsep acara sendiri mungkin yang hadir nih Bung Banyu silakan sebagai korban nih untuk menyampaikan. Masih. Hai Sembari Banyu, ngetes, apa kabar? sembari ngetes. Masih. Silakan Bung Banyu bisa sampaikan konsep besar kegiatan kita tuh ada apa aja, termasuk lomba-lomba dan lain-lain nih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk semuanya, ada Pak Ketum juga, ada Bu Merina dan Pak Eka dan sebagainya. Ini berarti acara ini aja ya, acara sama lomba berarti ya, Kadim?
atau gimana? Konsepan acara, Oke. Konsep acara rangkaiannya, lombanya. Nah, rangkaiannya apa aja? Oke, untuk acara ini tuh ada dua acara besar kali ya. Yang pertama tuh ada di acara tuh ada dua. Yang pertama tuh webinar. Webinar tuh ada empat rencananya sama puncaknya. Berarti dihitungnya yang puncaknya itu beda kali ya. Ada tiga. Sebenarnya tujuan tujuan acara apa webinar ini tuh tujuannya pengen open gate supaya ada kolaborasi antara Pertuni sama komunitas-komunitas di luar Pertuni yang punya skill atau bukan skill ya, keahlian di bidang tertentu gitu. Di apa rangkaiannya itu yang pertama kan tentang public speaking yang mungkin nanti ada radio-radio atau komunitas-komunitas public speaking yang mungkin bisa diajak kerjasama entah oleh DPD, mungkin oleh DPC atau mungkin oleh DPP juga. Nah, yang kedua tuh tentang teknologi. Teknologi juga ada beberapa komunitas yang memang concernnya di teknologi seperti ITCFB misalnya atau InVR dan sebagainya. Ada banyak juga. Ada Pak Didi juga di situ sebagai ownernya VOC ya, Momi. iya. Oke, yang ketiga itu tentang kepenulisan atau sastra. Itu ada beberapa komunitas juga yang bergerak di bidang itu. Kayak misalkan ada Kartunet juga, ada Lintas, ada banyak kayaknya ya untuk si sastra ini sendiri. Sebenarnya tujuannya itu untuk supaya kolaborasi aja untuk mengajak teman-teman di DPC mungkin yang belum kenal sama komunitas-komunitas yang anak muda ini bisa lebih apa bisa membuka kerjasama ke depannya. Nah itu yang tentang webinar. Yang kedua itu ada lomba. Lomba-lomba ini tuh ada dua kategori. Yang pertama tuh lomba tentang yang kategorinya itu untuk umum, itu bisa diikuti oleh semua semua Karangan. orang ya, bisa perorangan gitu. Bentuknya itu video, bikin video TikTok. eh Nanti tuh ada rencananya mau bikin satu keyword, entah nanti bikinnya itu dalam bentuk mereka bebas gitu ya, mau bikin musikalisasi puisi, stand up comedy atau apapun. Intinya tuh public speaking, tapi rencananya ada keywordnya. Mungkin keywordnya Dirgahayu Pertuni atau apa gitu. Nanti kita pikirkan lebih ini lagi, karena belum mengerucut sejauh itu. eh yang kedua itu lomba dengan kategori DPC sama DPD Pertuni. Itu menggunakan Instagram. Lombanya tuh lebih kepada ide atau inovasi yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh DPC dan DPD. Tujuannya supaya mungkin ada DPC yang belum tahu harus ngapain atau gimana gitu, ada inspirasinya dari situ juga. Selain itu, jadi rencananya itu pengennya di Instagram kan untuk lombanya ini sendiri. Nah, mendorong supaya tiap DPC sama DPD itu punya akun Instagramnya sendiri-sendiri gitu. eh dengan lomba ini. Jadi nanti diposting di akun Instagramnya masing-masing, lalu di tag ke akunnya DPP Pertuni, gitu. Itu aja sih paling. Kalau kalau yang acara puncaknya belum fix sih semalam, cuman ada rencana untuk bikin apa talk show, ada talk show-nya juga sebelum syukuran gitu. Talk show-nya itu lebih 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 berfokus untuk mungkin kayak ngasih evaluasi kali ya, evaluasi kayak eh, goals-nya aktivisme itu ngapain atau perbandingan kayak misalkan inklusivitas yang sebenarnya itu kayak apa gitu-gitu. Itu aja sih mungkin. Kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Oke, thank you Bung Banyu. Ya, mungkin ada sedikit beberapa yang perlu saya tambahkan dan juga sedikit luruskan aja sih. Jadi untuk lomba dulu deh. Jadi kalau lomba itu kan ada dua ya, dan kick off itu semua mulai dari 15 Desember sampai 20 Januari. Nah, kalau yang pertama itu kan itu sudah betul tadi lombanya via TikTok. Yang tujuannya apa? Tujuannya tadi ya karena kita ingin
eh, membuat Pertuni jadi lebih eksis gitu lah ya. Melalui karena TikTok ini salah satu media yang memang lagi hype hype banget lah khususnya ya baik di anak muda atau orang-orang udah usia juga gitu banyak pada pakai TikTok gitu ya. Nah jadi konsepnya itu video singkat bisa kayak berapa kemarin ya? Nanti akan dicek lagi mungkin 1 sampai 5 menit dan itu isi videonya bisa lebih ke kreativitas, bisa apapun, mau dia itu bentuknya musikalisasi puisi, mau stand up, mau cuma ngomong aja atau gimana terserah, tapi isinya itu kurang lebih itu ya entah itu boleh itu ucapan ulang tahun ke Pertuni atau harapan untuk tunanetra ke depan nih seperti apa yang lebih maju gitu ya. Jadi bentuknya terserah bisa kreativitas apapun. Nah untuk pemilihan yang pemenangnya biar kita aman nggak perlu pakai juri, pakainya likes aja gitu, pakai jumlah likes. Nah terus yang satu lagi nih sebetulnya yang menarik sih. Jadi ini baru kepikiran semalam, maksudnya baru disempurnakan lagi. Jadi konsepnya kayak ini Mbak Rina. Jadi kayak pitching ideas gitu Mbak. Oh, oke. Jadi lomba ini khusus buat antar DPD dengan DPC. Nah, jadi formatnya via video, benar, itu bisa 1 sampai 5 menit juga. Jadi DPD sama DPC dia bisa kayak semacam mengusulkan atau membuat sebuah program yang belum terjadi sebetulnya. Jadi kayak ingin bikin program apa atau kegiatan apa, nanti bisa dijabarkan misalnya latar belakangnya apa, kenapa bikin program ini, terus tujuannya apa, bentuk kegiatannya apa, terus kira-kira total anggarannya apa, ya impact-nya seperti apa. Nah itu mau dikemasnya terserah, mau cuma ngomong aja boleh atau mau sekreatif mungkin juga boleh. Nah nanti pemenangnya itu kayaknya sih ada dua skema nih. Kalau misalnya kita itu kira-kira nggak dapet partner buat bisa ngasih apresiasi yang lumayan besar gitu. Kalau misalnya skenario pertama mungkin ya kalau misalnya cuman sifatnya kayak bentuknya apresiasi misalnya hadiah berapa ratus ribu atau juta gitu misalnya ya itu berarti nanti sifatnya ya dari jumlah like aja jadi tetap digunakan sistem vote gitu ya untuk siapa yang menang siapa yang menarik dan lain-lain. Nah tapi sebetulnya saya kepikiran juga kalau misalnya kita mungkin nanti bisa kerjasama pokoknya kita masih ada waktu sampai sebelum tanggal 15 Desember itu untuk mencari partnership misalnya entah sama Indica Foundation atau apa kita kayak model pengen ngasih semacam seed funding gitu loh Mbak, jadi hadiahnya. Hmm. Kalau kalau kayak gini berarti sistemnya ada juri jadinya, cari yang mana yang bagus gitu kan. Nanti jurinya bisa dengan pihak yang ngasih sponsor juga dan juga dari Pertuni untuk memilih ide mana yang paling bagus dengan kriteria tertentu. Nanti mereka dapat hadiah, misalkan anggaran mereka maunya 100 juta, ya nanti kalau hadiah kita misalnya cuman maksimal taruh 5 juta berarti sifatnya seed funding gitu kan. Nah, jadi kayak semacam pitching ide itu kalau misalnya yang skenario optimisnya gitu dan menurut saya ini saya excited banget sih dengan ide ini sih kalau bisa itu akan oke banget sih sebetulnya. Atau ya tadi skenario lainnya kan kalau kata Mbak Rita semalam kan tentu ini juga ada semacam kayak dana pengembangan ya. Apa pengembangan pemberdayaan atau apa ya gitu kan yang untuk kalau misalnya daerah punya kegiatan kan ngasih sejumlah berapa meskipun nggak seluruhnya tapi ada sejumlah kecil gitu. Nah itu mungkin bisa kayak semacam dialokasikannya ya di lomba ini aja gitu dengan pakai skenario satu tadi gitu. Nah itu tuh untuk yang lomba. Lalu untuk acara Satu lagi Kak, gimana? lombanya itu DPC lawan DPC, DPD lawan DPD. Oh iya ya benar. Nah, jadi nanti kategorinya pemenangnya dua ya. Jadi DPD ya DPD terpilih dengan DPC terpilih gitu. Itu semalam sempat ini juga kenapa kita pakai medianya IG sempat ada sedikit pembahasan juga. Gimana kalau DPC nggak punya IG dan lain-lain gitu ya. Nah tapi kita semalam akhirnya ngambil kesimpulan bahwa ya ini bisa jadi sembari untuk momentum juga ya untuk mendorong teman-teman di daerah untuk memiliki sosial media karena kan bagaimanapun Pertuni itu kan core-nya kan adalah advokasi ya dan memiliki sosial media itu kan adalah salah satu cara lah media untuk advokasi itu sendiri gitu. Nah, jadi kita akhirnya meminta untuk mendorong pakai IG. Nah, nanti mungkin di tanggal 15 kita akan buat sosialisasi buat acara HUT Pertuni ini ke teman-teman DPD sama DPC sekaligus nanti mungkin kita akan ada materi lah untuk gimana cara pakai IG, gimana mengoptimalkan IG dan lain. Mungkin
kita tetap kasih pembekalan juga gitu buat teman-teman di acara sosialisasi nanti Hmm. tanggal 15 Desember itu. Jadi nggak kita lepas gitu juga gitu. Iya. Terus untuk acara puncak itu konsepnya kita pengennya sifatnya hybrid dalam artian kalau rencana optimisnya kita ya pengen bisa ada di sebuah tempat yang oke lah, entah di gedung atau di hotel gitu kan dengan paket meeting dan lain-lain, itu yang sangat optimis sekali gitu ya. Tetapi kalau yang nanti misalnya agak realistis mungkin bisa di kayak restoran gitu ya, di restoran yang punya punya ruang buat meeting. Nah jadi konsepnya adalah tetap di hybrid bahwa akan ada kegiatan di situ kayak semacam talk show awalnya. Nah, talk show-nya ini akan beda dengan yang webinar. Kalau webinar kan kita targetnya itu lebih ke luar ya, eksternal. Jadi kayak ke teman-teman komunitas, terus ke teman-teman muda lah gitu ya, teman-teman muda yang kita harapkan ke depan jadi potensial potensial member lah buat Pertuni ke depan seperti itu. Nah, kalau di eh, acara puncak ini kita nanti konsepnya tetap kurang lebih sama seperti menggali inspirasi dan pengalaman, sharing pengalaman, tapi yang kita akan undang untuk menjadi pembicara itu mungkin kita akan pilih nanti bisa ditentukan dari DPP kira-kira kayak semacam ada nggak DPD atau DPC yang selama ini punya program yang sudah berjalan dan menarik dan menginspirasi dan itu yang mau kita bahas lah gitu, kita bahas dalam sebuah talk show gitu untuk bisa yang menginspirasi teman-teman di daerah atau cabang yang lain seperti itu. Itu yang talk show yang satunya. Nah, terus di acara tasyakurannya itu mungkin ada ini juga kayak tadi disampaikan Banyu ya. Mungkin kita mau undang kayak kayak semacam kayak apa senior yang paling senior gitu kan Bu Aryani gitu misalnya. Terus juga mungkin mantan ketua umum ya buat sharing sih, sharing tapi mungkin biar nggak kelamaan tetap dimoderasi juga kayak misalnya ya bukan hanya sekedar ngomongin masalah sejarah Pertuni ya, tetapi lebih ke aktivisme dulu tuh seperti apa, sekarang seperti apa, ke depan seperti apa yang diharapkan pergerakan Pertuni strateginya ke depan tuh seperti apa kayak gitu. Jadi lebih ke hal-hal visioner-visioner gitulah gitu. Nah itu tadi nanti dimoderasi dalam sebuah talk show juga di puncak acara. Sampai nanti ya terakhir ya udah potong tumpeng dan lain-lain sih. Kurang lebih itu sih Mas Ketum, Mbak Rina, Pak Eka. Jadi kalau misalnya mau ada masukan, kita sangat welcome sebetulnya. Hmm. Pak Ketum, ada masukan? Eh, di hari puncaknya Mhm. itu selain talk show, kira-kira ada hal lain nggak Mas yang ingin disampaikan mungkin ke daerah dan cabang itu? Sebetulnya kita terbuka Mas, slot-slotnya tuh banyak. Kayak misalnya kan termasuk juga saat webinar-webinar itu juga ketika misalnya dari DPP nih, misalnya K2 kita mau ada program apa misalnya gitu, atau mau ada kegiatan apa yang mau disosialisasikan itu bisa sembari seperti itu gitu. Terus juga ya kalau tadi di acara puncak kan ya di ujungnya diakhiri dengan makan-makan lah ya. Itu makan-makan, potong tumpeng dan lain-lain. Jadi kalau selama ini baru itu aja. Nah, tapi kita juga membuka slot juga Mas. Kayak misalnya kita nanti mau ngajuin sponsor misalnya ke BPJS atau ke Semalam tuh Mbak Reta ngusulin ke Pegadaian gitu misalnya. Misalnya mereka mau ngasih sponsor, misalnya ngasih kita dana berapa, tapi dia mau ngisi slot apa blocking time gitu misalnya kan ngeblok waktu. Nah, kita bisa buka kemungkinan itu gitu. Entah itu di antara kegiatan kita atau misalnya di sesi paginya gitu. Oh ya lupa juga. Jadi sebelum event kan saya udah coba tadi ya di timeline tanggal 15 Desember kita pengen ada ini ya. Pengen ada semacam sosialisasi mengundang DPD dan DPC buat hadir buat ngobrol bareng lah gitu. Sembari tadi dikemas dengan apa launching lomba dan juga sedikit sharing materi soal Instagram nah, atau sosial media. Nah, sebetulnya di situ juga jadi momentum sih Mas. Kita momentum kayak semacam ngajak atau open ke teman-teman DPD atau DPC karena kan kalau yang saya telusuri di internet nih teman-teman daerah kan juga punya kegiatan eh, HUT Pertuni juga kan ya Iya, beberapa betul, ya. betul. Betul. Nah, itu maksud saya adalah kita sounding makanya kenapa dari agak jauh-jauh hari dari tanggal 15 itu udah cukup ideal sih sebetulnya 15 Desember
kayak di sounding teman-teman punya kegiatan apa, sudah ada rencana atau belum? Kalau sudah ada, nah mungkin kegiatan itu bisa kayak semacam masuk dalam rangkaian kegiatan di PP gitu. Misalnya contoh mereka mau bikin acara diskusi juga. Nah, kita kan punya punya Zoom nih gitu kan, Zoom Pro. Nah, nanti mungkin di sesi paginya misalnya tanggal 5 Januari gitu, sesi paginya ada siapa yang mau mengisi silakan. Nanti sekaligus kita kayak apa ya, masuk dalam agenda publikasi juga lah kayak di kita bantu promosiin segala macam kayak gitu. Jadi meskipun mereka yang running, teman-teman daerah dan cabang yang running kita bantu untuk endorse dalam dalam satu rangkaian lah menuju puncak dan kalau bisa memang dikoordinasikan juga biar nggak bentrok gitu ya biar nggak bentrok di tanggal 26-nya pada bikin nanti karena kita berharap ya semua perhatian teman-teman DPD sama DPC itu ya ke acara puncak kita ya meskipun nggak bisa datang langsung tapi kan kita akan open hybrid gitu sebetulnya via YouTube juga gitu sih Mas. Hmm. Mungkin yang kemarin tuh Pak Eka mungkin bisa disampaikan juga sih progres yang terkait dengan LSP itu, kemudian yang kemarin Mas Dimas konsep terkait dengan sinkronisasi KTAP yang dengan BRI itu kepastiannya juga gimana sehingga nanti itu bisa menjadi informasi bagi teman-teman di daerah dan cabang sih sehingga nanti benar. ada progres yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di daerah dan cabang. Iya. Mungkin untuk yang masalah KTAP mungkin nanti bisa disampaikan di tanggal 8 atau tanggal 15 itu juga sih Mas. Nah, betul. Nah, di rangkaian itu maksudnya nggak Iya. harus di puncak itu. Ya jangan. Di puncak kalau bisa syukur-syukur kita udah punya KTAP yang bekerja sama. Betul. Bisa launching kan. Nah makanya sambil kemarin juga sempat ngomong juga so far kan baru ngomong sama BRI ya yang untuk masalah KTAP digital itu nanti bantu Mbak Reta kita coba mau ke BNI juga jajaki juga peluangnya juga. Ya syukur-syukur nggak cuma mencetak kartu co-branding ya, tetapi ya mereka juga bisa kasih sponsor juga. Maksudnya bisa jadi long term partnership lah, nggak cuma kita minta dicetakin, tapi bisa memang jadi partnership gitu loh, ada kerjasama gitu jadinya. Iya, sebetulnya sih waktu itu Pak Prof Dimas juga pernah tawarin ke saya, Pak Ketum, apakah LSP ini akan kita munculkan gitu kan? Cuma ya kita akan coba lihat perkembangan, tapi kan slotnya nanti bisa kita sesuaikan lah ya kalau memang mau dimunculkan Mbak LSP boleh bisa itu ya justru itu ini kan tergantung pada pencapaian jadi jangan sampai sosialisasi doang tapi nanti mentok di situ oke gitu kan paling tidak nanti sudah ada struktur asosiasi katakanlah kita sudah ke notaris itu sesuatu gitu tapi kalau masih berputar di persoalan pentingnya sertifikasi itu mah ya udah kemarin makanya ini sangat tergantung nanti pada pencapaian tapi kalau dimungkinkan nanti slotnya akan ada di talk show itu kan bisa ya di talk show bisa Pak ntar bisa kita bisa diatur lah semua. Terus ini Prof Dimas ini kan kita kan pakai sosmed ya pakai media online kan ya barangkali mungkin sponsorshipnya bisa ke provider kali ya. Iya, ntar kita coba propose juga. Ya, jadi maksudnya dari katakanlah dari apa yang mereka tampilkan itu nanti kita bisa tawarkan nih sponsorshipnya bentuknya gitu kan. Nah di satu tampilan mereka itu misalnya katakanlah kalau 30 sampai 60 detik itu ya menyebutkan ininya mereka gitu, brandnya mereka gitu kan. Nah, barangkali itu kan salah satu yang menurut saya dimungkinkan untuk ditawarkan sih dalam bentuk sponsorship. Ya bikinnya one prestasinya. Itu juga itu sih Mbak Rina Mbak Eka. Jadi setelah nanti kalau konsep ini udah fix nih udah bungkus gitu kan, nanti kan baru kita bikin proposal sponsorshipnya sendiri gitu kan yang ada deal-dealannya apa aja paket-paketnya gitu kan. Nah itu nanti sebetulnya kita sudah menyediakan banyak slot-slot buat ini sponsorship ya kayak misalnya ya kayak tadi barternya misalnya tadi bisa blocking time kalau misalnya BPJS atau pengadilan mereka mau bikin pelatihan atau sosialisasi sendiri kita bisa
bikinin waktunya, nanti mereka ngasihnya berapa gitu misalnya kan. Terus juga di Adlibs selama webinar dan juga selama acara puncak itu kan bisa dibicarakan sama MC juga. Terus juga di media-media kayak di website kita kan juga bisa masukin di website kita. Terus juga di sosial media segala macam. Dan menurut saya kalau kita punya data tadi ya bisa menyebutkan kita punya berapa daerah, berapa cabang. Apalagi kalau misalnya tuh jadi salah satu outputnya setelah acaranya kita bisa punya berapa cabang itu bisa punya berapa ratus akun Instagram gitu misalnya kan dengan jumlah total follower berapa itu kan maksudnya bisa salah satu yang bisa dalam tanda kutip jadi bargaining lah, jadi bargaining kita gitu loh, daya tawar gitu ya. Nah, terus juga termasuk juga ini Pak, kalau itu kan kayak sponsorship ya, kalau sponsorship ya harus ada hitung-hitungan timbal baliknya. Iya, Jadi betul. saya juga bilang sama khususnya Asri ya di PJ Dana Usaha itu, saya bilang untuk minta di list usaha teman-teman Tunet yang bisnis baik yang sudah besar atau yang masih kecil. Nah, nanti kita mau kalau bentuk kolaborasinya adalah kita akan selalu promosikan itu baik di Adlibs atau apa kegiatan usaha teman-teman, itu yang satu caranya. Yang kedua, kalau misalnya mereka mau ngasih sumbangan misalnya produk atau apa itu silakan, tapi kalau enggak pun juga kalau buat saya pribadi enggak apa-apa, tetap kita akan promosikan karena kan tahu usaha teman-teman kita juga. Iya. Nanti yang lain juga saya akan buatkan ini katalog kayak semacam katalog usaha teman-teman Tunet di website Pertuni. Jadi ketika nanti ke depan misalnya ada yang mau tanya, oh gue butuh ini nih kopi atau butuh apa gitu, ada yang vendornya nggak? Kita kan gampang nge-refernya gitu kan. Iya. Nah, saya buatkan tuh kayak semacam katalognya gitulah di website Pertuni nanti buat usaha teman-teman gitu. Kak jangan tawarin ntar dia jual diri di website. Katanya ada kisut. Katanya ada kisut. Ya mungkin ada yang punya fetish orang kisut gitu kan. Ya laku di kelompok kisut juga lah. Oh, nenek Reta mana di belum mau. Gitu ya. Di mana penggadaian itu mungkin bisa diangkat lagi tuh literasi tabungan emas gitu tuh. Iya, ntar kita coba itu sih Pak. Topiknya gitu ya. Karena waktu itu kan pernah ya Karina ya kita Pertuni ulang tahun. Pernah pegadaian tahun berapa? Cuma kan nggak kalau sekarang kan mungkin dia akan lebih tertarik karena kita walaupun hybrid. Tapi kan lebih luas ininya gitu kan. Karena waktu itu juga pegadaiannya digitalnya belum ya waktu itu. Sekarang kan jadi udah oke. Ada apa kentang gitu loh waktu itu. Nah itu lebih bisa diangkat Prof. Siap. Lebih lagi kan. Itu. Ya kalau saya sih tadi yang saya sampaikan secara substansi ya itu oke. Cuma pekerjaan besarnya kan nanti Prof Dimas dan panitia sama Ibu Bendum tuh terkait budgeting kan. Nah, itu. Karena kalau substansi kan udah oke, ditambah lagi itu sudah diperkuat dengan presentasi kan. Udahlah kita sudah mengakomodir teman-teman muda berkreasi kan gitu. Biasanya kan kalau kayak gini kan paling ulang tahun Pertuni yang ngerjain DPP lagi kan gitu. Kalau sekarang kan udah sesuatu yang baru lah gitu kan. Iya. Gak apa-apa. Saya pikir sih buat saya ya kalau redaksi mah tinggal kita poles. Ya, redaksi tinggal. Itu relatif rasa bahasa itu relatif. Tapi yang penting substansinya udah kena ini ya. Kalau saya begitu. Kalau aku sih ini ngingetin teman-teman panitia muda-muda ini untuk jadi anggota Pertuni pertama. Pasti Mbak. Tapi udah DPP ini udah masuk KTP digital semua Pak? Udah aman. Pak Eka belum. Pak Eka. No. Saya lagi ngomelin cabang saya tuh Jakarta Barat. Iya benar. Gimana sih? Kayaknya udah masuk PK. Ya udahlah kita ini lagi lah. Pasti didengkot gitu ya. Terus yang kedua yang tentang lomba yang antar DPD dan DPC ini gimana Mbak? Ini kasih acuan GBPP kita juga biar nggak terlalu paling nggak iya juga sih. Iya, soalnya kita kan punya amanah dari Munas ini gitu ya. Mungkin akan gini kalau misalnya mereka pun bingung gitu kita bantu arahin juga gitu kira-kira toleransinya artinya apa nih kegiatan mereka yang
apa yang mereka desain dengan GBP kita gitu. Sebetulnya karena kan sebetulnya GBP kita tuh nggak spesifik, namanya juga kan garis besar ya. Jadi sebetulnya bisa direlate kemana aja gitu. Tinggal mereka nanti narasinya gitu dipikirkan, mereka yang harus pikirkan sih. gitu. Benar. Lebih sepakat Mbak. Itu tinggal Terus nanti di tornya salah satu tujuannya itu ya Instagram itu harus keluar gitu ya, bahwa karena itu akan jadi pertanyaan, kenapa sih kan kita udah familiar dengan Facebook, kenapa takutnya kita disangka kecil kesempatan, tapi justru ini salah satu tujuannya kita adalah emang meningkatkan sosial media, literasi digital juga, ragam sosial media yang dimiliki DPC itu sih. Oke, siap. Noted. Iya begitu, Prof. Yang lainnya Pak Bawa ada ini Pak, masukan Pak, bagaimana Pak Bawa? Iya, kalau saya sih secara konsep besar, saya mohon maaf saya terlambat nih. Biasa nih, lagi lembur malam begadang nih, baru bangun. Mas Tel aja kayak masih tepar kayak Pak, belum pas di chat nggak delivered nih. Iya, makanya belum tak buka nih. Ini dari Sumatera Utara pun sedang kena demo juga nih. Udah tak abaikan dulu. Iya. Memang perlu ada tim sus yang berangkat. Ya turunin jagoan-jagoannya lah. Besar udah sih. Cuma apakah kita harus patok di Instagram ya? Karena pengamatan saya ya, sekarang ini teman-teman netra itu Instagram mereka sekarang netra itu ya kebanyakan ke TikTok, karena apa mungkin karena mereka mengejar poin dan sebagainya, nggak tahu juga ya. Tapi beberapa ke belakang ini nih ya, saya sering dapat mereka sering live dan sebagainya, sering bikin konten gitu. Nah contohnya anak buahnya Pak Eka nih, Mbak Cynthia nih. Iya. Sering sekali bikin edukasi. Pak Ajat tuh pada TikTok. Nah gitu. Sebetulnya yang lomba TikTok kan juga ada Pak, yang sifatnya lebih umum, kreativitas. Sudah ada Pak, lomba TikToknya. Nah kalau yang Instagram itu sebetulnya lombanya buat yang tadi Pak jadi antar institusi, asal organisasi nih, antar DPD, antar DPC. Iya. Kayak gitu sih sebetulnya. Karena gini Pak, bahwa kalau untuk yang official itu, biasanya organisasi di tingkat global pun itu kan Facebook, Instagram sama X ya, X itu Twitter. Yang lainnya itu tambahan. Nah Instagram ini justru karena kita lihat kurang, kita nggak bisa lihat ya. Justru karena kita amati Pertuni ini kurang. Justru salah satu kegiatan ini tujuannya, makanya aku bilang sama Dimas harus ditulis, itu salah satu tujuannya. Iya. Setuju. Dan nanti akan ada tadi Dimas sama Banyu udah bilang akan ada di awal, akan ada perbincangan tentang itu, tentang gimana cara maintain Instagram atau segala macamnya, itu akan dibina dari awal sih Pak. Iya, nanti juga itu Pak. Penggunaannya didampingi. Iya. Nanti rencananya Pak saya request tanggal 15 Pak, ada pertemuan lagi. Oke. Jadi nggak perlu nggak perlu SKSK-an. Kalau yang tanggal 8 kan SKSK-an tuh. Iya. Seminggu kemudian yang tanggal 15 ini sifatnya lebih mengundang siapapun Pak, siapapun dari DPD, DPC, mau pengurusnya, mau anggota, silakan gitu kan datang buat ya dengerin presentasi dari kita untuk kegiatan HUT ini, terus juga peluang kolaborasi ke depannya, termasuk juga launching lomba-lombanya kita launching juga. Jadi yang orang pertama dengar tuh harus DPD sama DPC sebelum kita lempar ke umum gitu kan. Nah terus baru setelah itu ya itu ada sedikit materi nantilah untuk cara pakai IG, mengoptimalkan IG segalanya. Nanti untuk masalah materinya nanti kita bakal bahas kemudian sih. Entah mau pakai dari siapa atau gimana, ntar kita bahas lagi gitu. Gitu sih Pak. Ya, siap. Tanggal 15 Desember. Siap. Nah, siapa ya? Siap. Mendagri kita selalu siap. Iya, makanya Tito Karnavian nih. Kita selalu siap. Ya udah naik masih deh.
Gitu. Terus ya sama mungkin itu sih kalau memang konsepnya udah bisa fix, nanti udah bisa coba kita susun anggarannya dan juga mohon itu apa Pak Ketum, Mbak Rina, Pak Eka semuanya mohon bantuan ya itu tadi ya untuk sponsorship ya. Jadi ketika ada link, ada segala macam, kalau misalnya mau langsung jalan dengan bawa proposal kita, monggo gitu kan. Atau kalau mau kasih linknya, kita yang coba untuk kontak segala macam itu juga bisa juga kayak gitu. Karena ini pasti ya tergantung kalau dananya makin gede ya akan lebih menarik sih. Tapi kita udah siapkan rencana-rencana plan B sama C-nya udah sampai Z udah ada sih. Kalau memang yang pesimis-pesimisnya juga udah ada Tapi juga. Tapi kalau nggak kehilangan kalau yang esensi. akun tuh Prof Dimas, Hmm, itu apa Pegadaian tuh bisa tuh yang akun. Insya Allah bisa Pak ya. Ya literasi itu bisa. Siap. Nanti Pak Eka yang bantu ngawal itu nanti. Nah mantap. Kalau itu ada Kak Reta. Dulu kalau nggak salah masih dikerjakan sama Kak Reta segala. Iya. Oke. Termasuk itu Dimas. Gimana Mak? Termasuk nanti gimana caranya yang udah kadung nabung di Topet tabungan emas, terus dia kan di ini tertentu akan harus register harus apa itu. Nah itu banyak yang iya. Nabung emas itu ya, pegadaian digital ya. Iya itu banyak yang masih belum ngerti dan akhirnya mereka daripada ribet udah hilang kayak uang hilang jadi. Iya. Padahal sekarang naik gila-gila. Jadi targetnya bisa ini sih bisa dengan BPJS Naker, ya kan, atau sama Pegadaian. Tapi kalau BPJS Naker kan apa ya pengalaman kita nggak terlalu besar juga di ininya. Kalau Pegadaian ya pengalaman waktu itu kan pernah sih kita bikin mereka yang bikin ininya kok. Gitu waktu ulang tahun saya lupa yang keberapa waktu itu ya. Kira-kira apalagi ya entitas lain tuh yang dekat so far itu secara historically dekat sama Pertuni itu apa yang bisa dipropos ya? Sebetulnya sih BNI itu kita bisa propose dari sisi kepemilikan akun kita yang udah sangat lama di dia gitu ya. Betul itu salah satu. Kalau misalnya itu apa? Damandiri itu gimana? Boleh tuh dimasukin tuh Damandiri lagi jajakin lagi sih lagi mau. DNIKS ya. Itu di hari puncaknya rencananya itu gimana Pak? Undang apa nggak ada rencana undang apa itu Pak Eka yang mantan pembina kita barangkali menjadi inilah. Iya kita juga. Makanya nanti disesuaikan itu Mas, disesuaikan ya kira-kira kalau kita bisa ngajut posisi banyak kan acaranya ya semakin bagus, semakin layak ya kita semakin pede buat ngundang orang-orang besar kan. Cuman ya kalau ternyata nanti ya mudah-mudahan enggak gitu ya pakai plan yang B atau C yang seminimal mungkin ya berarti kan sifatnya hybrid ya jadinya terbatas banget gitu kan ngaruh di situ juga kan sebetulnya. Iya. Ya nantilah itu kita ini kan tapi kita paling nggak menginventaris kira-kira siapa sih yang akan itu yang kita butuhin sih yang kita butuhin di inventaris dulu bentuk teknisnya next lah bisa bertahap ke depan. Oh iya satu lagi lupa tadi jadi selain ini semua jadi kita mau juga ini minta kayak semacam ucapan selamat ulang tahun dalam video ke tokoh-tokoh gitu Mbak. Boleh. Sama DPC juga boleh. Tapi kalau ini kayaknya pengennya lebih ke yang tokoh banget deh. Pejabat ya. Ya misalnya pejabat atau yang selama ini misalnya secara historically punya kedekatan dengan Pertuni gitu loh. Ya, misalnya siapa. Nah itu kalau bisa dipropos nanti kan sebetulnya simple ya tinggal nanti sebetulnya itu ini sih salah satu cara juga buat ya siapa tahu ngasih video plus ngasih. Dana juga gitu kan. Kayak gitu sih modusnya. Boleh. Ya kebetulan kan kalau sekarang kan udah lewat tahun politik. Ya, aman ya. Mudah-mudahan seperti itu sih. Mungkin itu sih nanti yang butuh masukan dari DPP kira-kira siapa-siapa aja yang bisa deketin gitu ya. Ya kalau satu DPD satu gubernur kan lumayan. Nah lumayan itu betul. Boleh. Betul itu sih. Satu DPD satu gubernur kan boleh atau mantan gubernur atau apa kan gitu. Padahal belum dilantik Pak Eka tuh gubernurnya. Belum dilantik. Karena udah jadi belum dilantik. Bali yang menang siapa sih Pak?
Koster ya? Perdana masih. Oh, masih incumbent. Iya, masih incumbent. Kalau apa sih The Gajah itu cagup ya? Iya, Cagup itu nomor 1. Iya, saya cuma nonton di Total Politik doang sih di YouTube. Ya, Namanya belum unik juga waktunya. nih The Gajah gitu kan. Itu nama kerennya memang. Oh, itu bukan nama asli. Bukan. Oh iya, iya makanya kok The Gajah. Kirain di Bali yang bakal maju tuh Jerings gitu. Ternyata masih memerah di Bali. Nah, kandangnya belum bobol ya? Belum. Jawa Tengah yang lagi. Siap. Jadi memang nama panggung itu penting. Nah itu si Alfian itu yang Komeng itu begitu Komeng benar. Tadinya kan cuma nama asli ya pakai kan. Iya. Ya kita berharap lah nanti ke depan. Kalau ada yang mau masuk ke politik jangan dipecat ya dari Pertuni ya. Janganlah. Ya itulah, ya begitu dah udah kita. Yang lalu biarlah berlalu. Ya itu pengalaman. Siapa dipecat? Yang dipecat siapa? Udahlah, itu luka lama aja. Iya, luka lama. Luka batin. Oh, ada Mas Dendi ternyata. Dendot lagi benang. Yang dipecat siapa? Nah, itu ada Patri juga nih, ada Patri. Ada itu. Sorry, aku baru bangun. Sama, baru bangun. Umum. Ketum, jadi ketum tuh harusnya nggak cuma bangunin gua doang, bangunin udah gue teleponin tuh. Jadi begitu. Berarti bukan saya sendiri yang baru bangun ya? Ada ternyata. Gue telepon Pak. Segitu dia. Gue telepon. Segitu dia nggak ada di kontak di log. Aku nggak ada dia. Aku ada memang. Makanya langsung kebangun aku. Di sana nggak ada, Mbak. Tuh kan. Banget tuh. Wah, repot ini, Mas. Ramapati repot nih. Semua baru pada bangun. Ya gimana Mas Dendi, sudah dibaca belum proposalnya Mas Dendi? Boleh lo ditawar-tawar. Lo apa coba? Saya lanjut aja lah ngikut ini. Yang penting nanti dananya masuk ya. Oh iya, nanti Komnas bantu kok. Siap, mantap nih. Udah langsung ada komitmen fee nih langsung nih ya. Nah, Mantap. itu bisa dipotong dari undangan-undangan yang diundang Komnas tuh. Siap banget. Sunat lo belum sunat ya? Mas Dendi bisa nggak ini Ketua Komnas HAM kasih ucapan ulang tahun? Nah, benar. Kemarin gue ngucapin loh. Kemarin gue ketemu sama Mbak Nika di sana di Jenewa. Udah ngomong belum? Gue kan HWDI. Enggak, tapi kan ada nomornya enggak? Enggak ada. Lalu harusnya lo yang ada. Kalau ke buku tua aku kurang deket sih. Mbak Anissa atau salah satu komisioner lah, misalkan bawa kayak atau gimana? Ya. Atau nggak apa-apa kan nanti kasih ke gue ya nomornya Mbak Nika kalau ada. Kalau buat Mikro itu agak strict banget sama hal-hal yang sifatnya administratif. Ini kan nggak administratif. Ya disuratin aja sih. Jadi butuh surat lah. Nggak apa-apa sih. Ntar kita ngerepotin aja. Surat undangannya. Yang direpotin Dendi juga buat suratnya. Gampang lah. Itu kan tugasnya Pak Ketum. Yang bikin surat sebenarnya kan harusnya yang melayani kan Ketum ya. Dibikin aja tergantung mau dibikinin program Pertuni Bergema nih. Nah, aku mundur bener. Mundur saya lagi. Bagus banget keren kan? Udah keren loh. Pertuni Bergema membahana cetak. Nah, keren ya. Bagus banget. Menyala ujungnya, iya. Hari puncaknya itu aja nggak apa-apa tuh namanya. Nama hari puncaknya bagus. Launching program Pertuni Bergema ya. Jadi Bela Formas Wapres kan ada tuh. Nah, jadi Pertuni Bergema tuh untuk itu.
untuk Dia mengadu keluh kesah. Iya, dia mesti bayar royalti juga kita. Nah, itu. Oh ya, nanti siap dibayar. Nanti alur acara puncak diperhatikan ya, jangan sampai yang ngomong laki-laki lagi. Oh siap Mbak, siap. Karena ini ketua Siap. umumnya udah laki-laki, ketua umumnya udah laki-laki. Kita kan satu guru satu ilmu Mbak. Dari Kara Mbak. Disiasatin biar ya, entah siapa nanti, entah Ara, entah Stella, pokoknya ada perempuannya lah, gue nggak mau laki-laki mulu. Siap. Di kepanitiaan juga sudah gender balance kok kita di kepanitiaan. Iya, di panitia sih emang iya udah gender balance. Cuman kan pas aku kepikirannya kalau acara puncak biasanya kan emang orang-orang topnya tuh. Nah, yang teridentifikasi saat ini kan masih yang laki-laki semua nih. Jadi nanti harus disiasatin biar ada perempuannya. Siap. Pak Tri, bagaimana Pak Tri? Ada masukan Pak Tri? Kemana Pak Tri? Udah masuk kan tadi ya? Menyimak kayaknya lagi. Menyimak ya. Sambil ibadah kali. Ya udah kalau misalnya itu mungkin itu aja Pak Tri, kalau ada dibaca proposal bisa langsung ngasih. Ya nanti bisa di masukan dan dana. Grup pengurus. Kasih masukan dan dana ya. Iya, nah itu yang lebih penting. Jadi input dan income gitu ya. Itu betul. Siap, mungkin itu aja sih Mas Ketum yang bisa kita sampaikan. Makasih banyak buat masukan-masukannya. Nanti kalau mudah-mudahan itu sih nanti timeline bakal kita share terus sih. Mudah-mudahan nanti tanggal 2 itu kita sudah bisa anggaran udah jadi, terus udah bisa mulai jalan lah buat menyebar-nyebar proposal ini gitu. Mudah-mudahan jadi paling nggak mudah-mudahan siapa tahu dalam waktu 2 minggu udah ada gambaran lah kira-kira estimasi kita bisa menjalankan plan A, B atau C atau jangan Z gitu. Oke. Siap. Bagus. Lanjut. Siap. Bentar Bun. Oke. Udah mungkin cukup. Ya, cukup. Barangkali closing. Sudah selesai. Lagi Dendor. Cepat sekali Mas. Terlambat berdatang ini ya. Cepat sekali selesainya nih. Ya, kita kan bukan lagi ngadepin sumut Pak. Iya. Pak Bawa jangan curcol dong. Santai aja. Iya, aduh. Pak Bawa. Halo, kedengeran nggak? Nah, Pak Tri. Sehat Pak Tri. Aduh, dari tadi berusaha masuk tapi nggak bisa. Kenapa dulu lagi? Kenapa? Sinyalnya mungkin Pak. Ini sekarang bisa. Sama kendala dengan sumut ini. Iya, halo. Tapi sekarang bagus kok Patri. Udah bagus Patri. Udah bisa? Udah dengar. Mungkin udah hampir selesai ya. Saya sih 2 hal aja. Halo? Ya, silakan Patri. Ya, silakan. Pertama yang jenis lomba. Yang lombanya itu saya udah baca sih itu proposalnya. Lombanya itu testimoni ya kalau nggak salah ya, Mas Dimas. Jenis lomba yang untuk tunanetra daerah, untuk cabang ya. Ada 2 kalau lombanya Pak Tri. Izin menjawab sebelumnya. Ini yang Banyu, pertama tuh ini Banyu Pak Tri. Oke. Sorry. Oke. Ada 2. Yang pertama tuh yang untuk umum itu video TikTok. Lebih ke TikTok kreativitas saja. Ke kreativitas. Mungkin bisa nanti tuh ujungnya goalsnya itu ke ucapan selamat ulang tahun untuk Pertuni. Kalau enggak seenggaknya ada harapan buat tunanetra ke depan tuh kayak apa gitu. Itu untuk umum kalau video TikTok. Yang kedua tuh pakai Instagram. Itu ada 2 kategori, DPC versus DPC dan DPD versus DPD. Itu lebih ke pengembangan ide gitu. Nah, saya mau usul satu lagi kalau mungkin. Kalau mungkin satu lagi, tapi ini minta pertimbangan teman-teman sih.
nanti goalsnya akhirnya itu untuk channel itu nih, misalnya Wah, Pak, agak putus-putus, Pak, tadi. Pak Tri, sinyalnya jelek ya, Pak? Nyendat, Pak Tri. Mungkin video ini matiin kali ya, Pak? Coba miring dikit ke kiri. Nggak saya nyalain. Nah, coba video saya kali ini. Sekarang? Ya. Sekarang gimana? Siap. Nah, saya usul, tapi ini teman-teman butuh diskusi dan nanti butuh kajian ya. Saya sih alternatif saja, ditambah satu kategori lagi. Jadi ada 3 misalnya ya. Satu kategorinya itu terkait dengan misalnya topik cerita yang unik, inspiratif, atau cerita yang menarik dari tunanetra. Durasinya nggak usah terlalu lama, misalnya maksimal 5 menit. Misalnya dari yang diceritakan itu bisa saja bentuk usaha, pengalaman hidup, atau sesuatu yang pernah lain dari yang lain gitu ya, tapi menginspirasi gitu. Nah itu targetnya untuk pengisian channel YouTube nanti di Pertuni gitu. Nah, itu. Atau alternatif yang kedua, ini atau ya, bisa juga pada topik-topik tertentu yang sekarang menjadi isu menarik atau isu yang tren untuk bukan tunanetra tapi di umum. Nah itu topiknya itu gitu. Tapi tetap rekaman video durasi 5 menit misalnya maksimal. Misalnya maksimal 3 menit aja kalau yang kayak gitu. Ya bisa 3 menit. Ya, pokoknya nanti akhir-akhirnya naskah mereka itu untuk diposting di hak ciptanya di DPP gitu, diposting di channel DPP YouTube. Iya. Itu. Lalu yang satu lagi terkait dengan itu ada online-nya ya, online-nya itu webinar kalau nggak salah. Betul, Pak. Ada 3 webinar sama 1 webinar acara puncak. Ya, webinarnya itu kalau mungkin topik yang pertama apa itu, Mas Banyu? Topik yang pertama itu tentang public speaking, Pak. Public speaking. Terus yang kedua itu terkait. Yang kedua itu terkait digitalisasi sama teknologi. Oh ya, teknologi. Di teknologi. Yang ketiga, bentar. Halo? Kok nggak kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Aman. Oh, kedengeran. Iya. Yang ketiga apa topiknya? Yang ketiga tentang sastra, Pak. Kepenulisan. Penulisan. Nah, itu satu sesinya atau dalam satu kegiatan itu durasinya berapa lama ya? 2 jam ya kalau nggak salah ya? Sekitar 2 jam, Pak, betul. Bisa nggak menyelipkan atau mungkin menambah sesi berarti? Iya. Itu kita hitung sampai ke tanggal 26 itu berapa setiap minggu ya berarti itu ya kira-kira. Setiap minggu, Pak. 5, 12, 19, 26. 5-nya 5 Januari ya? 5 Januari, 12 itu hari Minggu semua, Pak. Ditambah satu lagi isu yang sekarang rada tren di disabilitas apa? Tapi perspektifnya ditarik untuk tunanetra, untuk Pertuni. Misalnya contoh, ya. Kalau saya lebih cenderung ke ini, Pak. Saya lebih cenderung kalau mau ditambah, tapi apakah udah masuk di teknologi ya, perbankan. Ini kita masih ada kendala di perbankan. Nah, apalagi di PP kan waktu ini dialog dengan BRI. Nah, BRI ini masih banyak kasus juga yang diskriminatif. Apa tidak bisa? Boleh itu. Silakan nanti di panitia yang merumuskan atau menambahkan atau itu. Jadi usulan Pak Patri bagaimana? Perbankan. Kalau saya usulannya itu yang tren sekarang yang menjadi isu keresahan itu misalnya
Iklim. angkatan kerja yang tidak diakomodir misalnya, atau kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, misalnya pemerintah maupun swasta. Karena kemarin di Kementerian Tenaga Kerja itu nampaknya isu disabilitas belum menjadi isu yang menarik gitu buat mereka, malah terkesannya itu menjadi objek. Itu termasuk di perusahaan, misalnya di perusahaan swasta. Nah itu contoh aja. Kalau mungkin misalnya ada yang topik yang lebih menarik lagi selain dari ketenaga kerjaan, itu nggak apa-apa, lebih bagus. Nah itu ya. Lalu jadi kira-kira 4 atau 5 sesi kalau kita bisa ngambil di mulai di Desember juga bisa, akhir Desember atau akhir Desember pada Christmas. Ya, ini saya terinspirasi dari DPD Pertuni Jawa Timur, itu tiap bulan mengadakan kegiatan kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi ini dianggap bagian arahan dari bagian kita nggak usah betul gitu, santai. Jadi sebetulnya ini sih Pak Tri, jadi memang semalam itu juga kita kan habis rapat panitia juga semalam. Jadi memang usulan-usulan topik kayak misalnya pengen ada topik tentang kewirausahaan dan lain-lain itu juga sempat mengemuka juga Pak. Cuman sebetulnya ini nanti mungkin tergantung bagaimana ini ya, tetap kembali ke arahan Mas Ketum, Mbak Rina dan juga rekan-rekan di DPP yang lain. Jadi gini, HUT Pertuni ini sebetulnya kita kemas ya karena ditunjuknya itu di K4 ya, ke saya gitu. Jadi memang kita kemas itu sebagai kegiatan murni untuk public relation sebetulnya. Jadi lebih ke public relation, lebih ke tadi membangun jejaring. Saya sebetulnya kan kalau konsep ulang tahun harusnya kan sifatnya lebih ke senang-senang, happy-happy gitu ya. Nah, jadi lebih ke konsep membangun jejaring seperti tadi Pak, itu webinar 1, 2, 3, meskipun topiknya tentang kayak public speaking, terus teknologi, tapi itu sifatnya tidak berbagi ini Pak, bukan kayak training atau pelatihan ada sebuah materi, enggak, tetapi lebih kita mengumpulkan teman-teman yang memiliki komunitas atau menjadi wakil dari komunitas yang tema besarnya itu seputar tadi, ada di teknologi, ada di kepenulisan. Nah, mereka buat sharing pengalaman mereka, sharing tentang komunitasnya, pengalamannya, mereka sudah ngerjain apa aja. Yang diharapkan itu bisa membangun link jejaring dengan Pertuni ke depannya, termasuk menginspirasi juga mungkin nanti teman-teman daerah cabang buat berkolaborasi gitu Pak. Nah, kalau misalnya sifatnya itu topik tadi, ada yang isu yang ingin dibahas, saya bilang mungkin itu penting isunya, tapi mungkin tidak di event hari ulang tahun ini gitu. Nah, kemungkinan kayak sharing santai tiap bulan itu. Iya, nah kemungkinan ya kalau mau kita launching aja nanti ke depan sebelum sekali Pertuni bergema itu kan. Atau begini Pak Prof Dimas. Gimana Prof? Barangkali kayak tadi itu lomba yang bikin TikTok itu. Nah, Prof Dimas itu munculkan beberapa isu di situ supaya teman-teman misalnya pilihan-pilihan ya sebetulnya yang menjadi pekerjaan besar kita tuh yang sampai sekarang belum selesai itu OJK. Bisa di situ sih tentang aksesibilitas mata uang itu biasa lagi kalau topik not limited to. Yes. Itu jadi benar sih, masuk situ sih kayaknya bisa itu. Jadi pengalaman teman. Jadi yang Patri bisa sampai salah satunya ini itu tuh misalnya cara teman punya pengalaman di persoalan ngecek ukur mata uang gitu kan, yang nggak konsisten gitu. Jadi nggak hanya sekedar bikin ucapan selamat ulang tahun ya. Nah, topiknya muncul di situ dan nanti kita sambil inventarisir kira-kira mana nih yang besar yang menjadi ketika kita akumulasi ya, yang ternyata menjadi kebutuhan teman-teman. Nanti bisa kita jadikan prioritas 1, 2, 3 ke depan untuk kita munculkan. Mungkin kalau ketenaga kerjaan sekarang kan udah banyak dibahas rame-rame nih. Benar. Tapi menurut saya urusan kita sama OJK tuh sampai sekarang nggak kelar-kelar. Iya. Terkait standar mata uang. Jadi anggap aja itu sekaligus itu
menghimpun aspirasi ya, Nah, itu akar dia. rumput Jadi, buat ya. kegiatan pasca HUT ya. Nah, Oke, itu. siap. Gitu sih. Itu sih mungkin Pak Tri ya. Ya, Itu boleh sih. Ya, Menarik itu untuk sih. konten. Iya, Nah, kembali lagi untuk yang webinar. Untuk webinar itu ide yang Mas Dimas itu bagus. Jadi semacam sharing pengalaman, sharing info, sharing apa yang sudah dilakukan. Entry point-nya kan nanti bisa kolaboratif membangun network ya. Betul. Nah itu. Nah, tapi saya punya pandangan gini, ada satu Gimana, lagi sesi yang bukan dari kita untuk kita. Tapi ada tokoh yang bisa jadi narasumber di situ tapi ngangkat isu tertentu gitu. Contoh gini. Gimana, Pak? Ini saya kaitkan dengan keresahan kemarin nih, keresahan teman-teman di pengurus inti. Sampai sekarang belum ada pembina. Sampai sekarang belum ada pembina. Nah, barangkali sekarang punya calon nih yang akan dijadikan keynote speaker atau semacam apa ya? Mengangkat berbicaranya sih sebenarnya kita arahkan ke topik tertentu. Sebenarnya itu sih sekedar apa ya istilahnya pengenalan kepada Pertuni yang nanti endingnya itu salah satunya bisa kita usulkan atau kita tawari beliau ini menjadi pembina gitu. Atau mungkin bisa masuk di ini Pak. Kita kan juga ada tadi yang saya sampaikan ingin mendekati tokoh-tokoh yang kira-kira potensial atau mungkin selama ini secara historis dekat dengan Pertuni, tokoh-tokoh nasional gitu ya, untuk membuatkan ucapan selamat ulang tahun via video gitu Pak. Itu bisa. Cuma yang saya maksud bukan sekedar di ucapan, tapi dia di sesi itu dia berbicara. Keynote speech ya. Keynote speech. Bisa itu di acara puncak kali ya. Nah, bisa di puncak. Silakan itu sih nanti panitia ya. Nah, saya berpikirnya ketika ada keresahan teman-teman sampai sekarang belum mendapat. Ini ada Reta nggak di sini? Nah, itu nanti tinggal siapa aja sih Pak ya kira-kira mau dipropos sih sebetulnya. Di sini ada Reta nggak? Ada Reta nggak? Tadi ada sih. Saya punya alternatif. Udah nggak ada. Gini, tapi nanti Dimas, ya. Kalau aku mau usul kan kita punya 3 webinar. Pas pembukaannya ada keynote speech dari orang-orang yang kata Pak Tri ini sebagai yang kita akan targetin untuk. Boleh sih Mbak. Boleh aja. Ya itu terselubung nanti terakhir. Terselubung gitu loh. Jadi kita kasih dia peran untuk kayak membuka lah gitu, kayak gitu. Kasih speech keynote speech lah ya, kita bahasin apalah terserah gitu, yang bisa dikaitkan dengan di sastra atau di teknologi atau di public speaking gitu. Ya, boleh sih Mbak. Ya kalau misalnya dari DPP ada yang bisa direkomendasikan yang di ini juga coba kita propose nanti. Saya punya calon sih, punya usulan, tapi ini nanti harus ada Reta. Oke. Satu ya, satu Menteri Pertahanannya sekarang ya, Pak Prabowo itu, Pak Safri itu dulu pembina itu, satu itu. Dulu pembina Pertuni Pak? Pembina Pertuni itu. Oh boleh dong. Itu terus yang kedua Mbak Saraswati, ya Rahayu Saraswati, dia punya power, punya eksistensi kuat sekarang dia anggota DPR RI, dia juga konsen di isu perempuan, dia juga punya berkening dengan Pak Prabowo, dia punya akses ring satu itu dia. Boleh banget Pak. Itu. Nanti tinggal kita cari benang merahnya aja nanti. Topik isunya tinggal sesuai konsen mereka aja mau bicara. Bagaimana pengembangan Pertuni ke depan misalnya gitu ya soalnya. Iya. Nanti tinggal kita cari backgroundnya bisa digato-gato lah itu mana. Ya betul ya. Tapi bisa mengambil dari isu awal apa dulu misalnya terkait dengan kalau Kemenhan tentunya bukan tenaga kerja ya. Kalau Mbak Saras positif misalnya ya bisa ngangkat isu perempuan. Gimana nih harusnya perempuan ke depan tunanetra melalui Pertuni gitu kan kira-kira lah. Nah ini yang punya linknya Reta itu. Reta punya nomornya Mbak Saraswati Rahayu. Oke, itu bisa di follow up ke depan. Nanti coba
Bisa juga itu misalnya Andi Noya tuh, dia juga pernah punya kegiatan beberapa kali. Nggak stabil. Andi Noya. Halo. Ya, Andi Noya tuh pernah kontribusi ke kita waktu di ulang tahun Mas Petuni. Iya. Ulang tahun Mas sama lonceng, Rin. Sama lonceng Love Vision di Jogja. Iya. Ya ininya itu aja, Prof. Ya, ini proposalnya di finishing, nanti kan teknis. Nah, itu nanti kita serahkan kepada pengurus inti ya buat meng-approach ya. Nanti kita menyediakan ininya aja, menyediakan wadahnya, slotnya. Iya. Itu udah gitu. Itu siap, Pak. Siap banget. Seneng gitu. Kalau aku udah punya bayangan kalau ya Pak Andi Noya itu cocoknya di public speaking. Yes. Terus pertahanan Pak Edri itu di teknologi. Yes, ya. Terus sama Mbak Saraswati itu di literasi. Jadi memperkuat narasi-narasi. Literasi betul, Ari. Bagus itu. Nanti bahkan kalau nggak bisa datang langsung, bisa mereka tapping juga, itu juga oke juga. Ya, itu oke juga. Yang penting ada kehadirannya. Iya. Oke. Oh ya, tapi sebetulnya webinar ini kita sih sebetulnya ini juga pengen ini Mbak Rina. Jadi formatnya itu tetap kayak semacam bukan totally Zoom gitu doang loh. Jadi misalkan ada pembicara nih, nggak semuanya via Zoom doang. Kita sih pengen kayak semacam kayak nyari tempat kayak podcast, studio gitu yang bisa kita pinjem gitu, bisa kerjasama. Jadi makanya ada nanti. Jadi kayak pembicara itu ya ada di lokasi situ gitu. Iya. Nanti sambil di live keluar kayak gitu. Itu Pak Tri punya studio tuh. Siapa? Tapi di Bandung. Di Bandung. Di Bandung boleh. Aduh. Ya boleh ntar kita yang pakai Zoom ke Pak Tri. ini multifungsi studionya. Jadi, saya bocorin tuh, Pak. Saya juga baru karena saya baru tahu dia bocorin Pak Tri punya studio. Wis mantap. Ya. Jadi ruang tamunya Pak Eka. Iya, malah ada ruang tamu malah Prof Dimas malah bisa live music loh. Dia punya sekali ada alat musiknya. Wih, mantap. Bisa live TikTok nih kayaknya nih ya. Iya. Itu. Saya kasih bocoran aja dah. Siap. Saya sebenarnya berharapnya ya Pertuni di lantai 4 atau lantai mana gitu ya. Lantai 3 ini punya yang kayak gitu. Ya, nanti itu. Tapi emang untuk bangun itu mahal sih, Pak. Ya, cari sponsor. Memang suaranya harus ini sih, harus rada kedap. Nah, ini saya di dalam ruang ini. Iya. Oh, benar kan tuh, berarti tepat kan? Di ruang musik. Tinggal dilengkapi nama itu aja apa titik-titik kamera begitu. Siapa udah ada, Kak. Siapa Tri? Iya, ada ya. Pokoknya nanti kita akan menyediakan memang di desain ini memang semua rundown-nya memang fleksibel sih Pak. Tinggal masukin slot waktu segala macam itu fleksibel karena kan kita membuka kesempatan itu untuk sponsorship kan. Iya. Jadi kalau ada pihak sponsor kayak tadi misalnya BPJS, Pegadaian, mereka mau ngasih sponsor tapi mereka minta blocking time buat ngasih materi atau ngasih sosialisasi, kita sih senang-senang banget gitu. Jadi udah kita desain begitu sih Pak. Atau sponsor juga akan ngikut ketika siapa sih tokoh yang muncul. Benar itu. Betul, kalau bisa itu sama ini Pak Eka. Tokoh tetap dimunculkan dalam publikasi. Terus kalau mungkin ada gift yang menarik, misalnya door prize apa misalnya gitu. Siap. Itu juga menjadi daya tarik orang mau ini. Mau join. Toyota Avanza 1 gitu ya. Iya. Atau ini menginap 7 hari 7 malam di DPP Melia Hotel, itu hotelnya Rina tuh. Bukan John Pardede. Oh, bukan John Pardede, bintang 5 ini. Oh, iya. Saya lupa kemarin mau ngomelin dia tuh pas lagi ke DPP. Rina punya kartu diskon itu 2 minggu. Oke. Siap. Menginap bersama singa. Ya kita harap itu sih Mas Ketum untuk tadi yang approach ke tokoh-tokoh itu mungkin bisa dibantu Mas Ketum dan juga pengurus ya di awal. Bisa mungkin di awal-awal sih Mas. Jadi segera mungkin. Jadi minimal meskipun belum fix banget, tapi kalau udah dari beliau misalnya ada komitmen kan udah bisa kita masukin di proposal gitu nama beliau gitu loh. Nama-nama orang itu buat menambah kesaktian dari proposal kan. Sepakat itu. Siap itu sih Mas, siap. Langsung aja ditugasin aja kalau kata saya sih.
kan ini bagian dari upaya untuk mengangkat apa ya istilahnya eksistensi Pertuni. Yes. Nah, misalnya sekarang minta Reta untuk memulai melakukan komunikasi terhadap misalnya Pak itu Safri. Menhan teh. Pak Safri misalnya. Terus Rin, kamu masih punya itu Rin kontaknya Andi Noya? Hilang di aku, kayak Reta masih punya nggak ya? Nah, coba yang saya dengar itu Reta punya ini ke Rahayu Saraswati itu sama Andi Noya kalau nggak salah punya itu. Kalau saya punya yang itu Mas Tommy Suryo Pratomo yang ekonomi challenger Metro TV, tapi dia udah di luar negeri. Mantan dubes. Ya. Itu nanti sangat bergantung pada titah Pak Ketum. Nah, betul. Pak Ketum? Ya. Nah, berarti betul Ketum mendisposisi menitahkan siapa melakukan apa gitu. Iya, betul, Ketum. Membackup panitia. Siapa? Oke. Gitu aja. Terima kasih. Siap, Pak Tri. Makasih banyak, Pak Tri. Ini sangat berharga sekali. Nanti kita menunggu Pak Tri ini ya. Siap. Nanti kalau saya ada info pejabat yang dari kira-kira bisa mengangkat Pertuni, nanti saya infokan deh. Siapa kira-kira yang bisa diminta atau bisa dialokasikan di sesi itu. Pak. Siap. Oke, Mas Ketum. Mungkin kalau ada lagi atau kalau nggak ada lagi bisa dicukupkan. Mungkin saya pikir Mas. Gimana, Pak Bawa? Untuk rundown itu kan tanggal 5 Mas ya. Kalau nggak salah yang pertama kali 5 Januari, Pak. Ya, 5 Januari. Kalau saya punya usul bisa nggak dimajukan sehari ke 4 Januari. Kenapa, Pak? Hari biar ngena. Bisa dikaitkan aja, Pak. Bisa dikaitkan aja sih Pak, karena teman-teman itu Pak, bisa itu topiknya di situ literasi tanggal 4 Januari. Bisa kita bisa kita atur. Sebetulnya lebih pentingnya tergantung yang dewa-dewa tadi itu sih. Betul. Kita menyesuaikan aja. Iya, betul, setuju. Karena kalau info publikasinya menarik pasti audien peserta itu pasti ngejar sih. Pasti join apalagi. Sebetulnya bukan ke audiens sih Pak, lebih ke pihak sponsor lain Pak ya sebetulnya. Audiens nyarinya gampang sebetulnya. Tapi kan butuh audien juga. Audiens mah cincai lah Pak. Selama dikasihin info akan ada door prize ini itu kayaknya banyak. Pasti banyak. Jadi kan lebih penting sponsorship sebetulnya. Iya, betul. Oke. Gitu. Terus kalau untuk publikasi gimana? Misalkan ke media massa atau media elektronik ini seputaran HUT kita ini gimana? Untuk publikasi kegiatannya Pak, ada nanti Pak. Iya. Kita bikin press release nanti. Nah, sebab gimana, ini saya jauh sebelum ini jauh sekali saya udah punya angan-angan sih terutama di Bali. Saya mau interaktif ke RRI rencana saya. Di 2 event ini kalau nggak di 4 Januari, di 26 Januari gitu. Nah, itu jangan, Pak. Yang penting jangan bentrok aja. Nah, makanya tadi itu Pak ada kolaborasi kan, Pak. Jadi nanti kalau misalnya kayak DPD Bali mau punya acara. Di tanggal 15 disampaikan biar nggak bentrok. Di tanggal 15 jangan biar nggak bentrok. Atau nanti kalau misalnya masuk agenda nih misalnya di tanggal 26 tapi pagi hari gitu misalnya. Nanti bisa kita masukin agenda, bisa kita ikut posting juga di IG kita gitu misalnya. Iya. Mungkin gini. Ya, makanya kita... Yuk. Assalamualaikum. Salam. Belum saya mati ini lupa saya nih. Pejabat nih kayaknya telepon nih. Langsung ditelepon pejabat kayaknya. Nah, itu. Nah, mungkin gini, saya usul dari sekarang kalau sudah punya rancangan kegiatan ini segera diinfokan ke daerah dan cabang supaya daerah dan cabang mereka tidak menyelenggarakan kegiatan Pertuni nanti tidak bentrok. Biasanya daerah cabang punya ada memang HUT itu. Iya. Itu rencananya nanti 15 Desember Pak. Kita mau buat sosialisasi itu ke teman-teman daerah cabang. Siap. 15 Desember ya. Terlambat nggak? Mudah-mudahan enggak sih Pak. Kalau memang belum ya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya bukan kita minta mereka nggak mengadakan acara HUT Pak. Mereka mau buat sendiri boleh. Cuman jadwalnya aja nanti yang kita sesuaikan.
kalau mau hari-hari kapan sebelumnya gitu boleh, nanti bahkan bisa kita bantu buat promosiin juga dari DPP gitu. Ya. Yang penting jangan pas tanggal 26 dan di siang hari itu. Ya. Jadi biar semuanya itu tuh telinga ke situ. Dari kalau sudah punya schedule itu secepat mungkin info dulu aja. Kita tidak membatalkan kegiatan daerah dan cabang, tapi kita DPP sudah punya info agenda ini gitu di tanggal gitu. Itu aja duluan kasih info. Atau gini, Mas Ketum mana? Sekarang tugasnya Mas Ketum ini kan beliau dipertanyakan waktu ini. Mas Ketum karena jenengan waktu ini dipertanyakan untuk 100 hari kerja. Bagaimana kalau Mas Ketum sudah bikin ya siaran pers rilis lah apa-apa yang akan direncanakan. Gitu. 100 itu kapan sih hitungannya? Tanggal berapa ya? 25? 25 apa? Waktu ini 25 November dihitung sama teman-teman 100 hari. Oh, 25 itu udah 100 hari? Iya katanya. Oh, saya kira Januari. Kalau Januari kan bisa gitu. Melaporkan 100 harinya. Sebetulnya bisa dihitung dari hari kapan ditanamnya sih. Oh ya udahlah, cincai ya. Tapi memang dihitungnya itu 100 hari dari pelantikan. Agustus ya, September, Oktober, November. Sebetulnya kan panitia HUT ini kan kita tetapkan di tanggal 16 kemarin, jadi masuk sih. Oke lah. Bisa nanti itu sekalian lah. Nah bagus itu usulan Pak Bawo itu bagus, itu benar. Supaya daerah cabang itu bisa menilai bahwa ada progres, ada capaian gitu. Ya. Bagus. Ya. Minimal kita sudah meng-fallback akun-akun Instagramnya DPD dan DPC kok. Iya. Nah itu. Udah ada 2 tamu negara lain datang ke sekretariat dari Cina, dari Jepang. Iya. Luar biasa. Masuk. Hai. Saya pusing dengerinnya 3 Kenapa jadi di Jepang deh Pak Eka? Emang Jepang kemarin? Ada di Jepang. Nah, kalau Jepang mending ngomongnya bahasa Inggris. Iya, kalau yang susah yang Cina itu. Yang Cina itu dia ngomong bahasa Cina sendiri, diterjemahin ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia lagi, aduh pusing gua. Saya juga pusing, Bu. Mana yang bisa dengarkan? Pokoknya udah ada. Tinggal di follow up. Siap. Oke. Yuk. Gimana Mas Ketum? Ada lagi atau bisa kita sudah dicukupkan sih Mas? Mungkin ada tindak lanjutnya lagi terkait dengan ini. Sebelum di tanggal 15 mungkin kita ini lagi bisa diskusi di grup besar itu. Siap. Ya. Enak punya ketum kayak begini. Iya. Begini aja. Ngapain buat susah-susah? Nanti kalau panitia ada rapat-rapat terbatas, ya kalau saya sendiri sih saya tidak keberatan kalau diundang. Siap. Tahu ada apa? Ya, karena Mendagri, ya. Iya. Kita mendampingi Mbak Stella ya. Jangan gitu lah. Nanti kakak ketum. Ya ini nih gara-gara apa Bawo nih, gara-gara rapat semalam nih Mbak Stella nggak muncul nih. Nah itu. Mas Dimas. Ya Pak. DPC. Bisa dibuatkan kerangka kegiatan, jadi saya bisa sounding secepat mungkin tokoh ataupun orang. Itu nanti ada tornya Pak. Mereka tanggal 2 selesai. Sebentar Pak, mungkin saya nanti saya kabarin Pak, saya kasih deadline dulu nanti timeline ya Pak. Maksudnya saya nanti kalau sudah ada itu saya callingnya enak ke beberapa pejabat. Enggak, mungkin yang pertama tadi itu Pak nanti disampaikan aja kira-kira yang potensial itu siapa, nanti baru kita buat kantornya Pak. Dalam seminggu ke depan ya insya Allah gitu. Ya oke. Nah, karena memang target kita Pak, target kita kenapa tanggal 15 itu sosialisasi, karena kita mau dapat gambaran kira-kira kalau sudah ada kepastian kayak sponsor segala macam, kita udah bisa dapat gambaran nih acara kita mau sebesar apa gitu Pak. Udah lebih konkret lah. Gitu. Udah lebih konkret. Udah terukur. Tapi kalau sebelum tanggal 15 itu masih belum banyak perkembangan yang positif ya berarti kita bisa pakai rencana B atau C atau mungkin Z gitu Pak. Bisa direduksi lah. Gitu. Itu satu sesi yang masuk di Desember itu bisa juga dikaitkan sedikit dalam rangka ini HDI juga masih bisa itu.
Yang sosialisasi tadi ya Pak? Yang kan ada satu sesi yang nanti mau masuk di agenda bulan Desember. Dari 3 sesi, tadi 3 sesi kan? 3 sesi itu Januari semua Pak? Januari semua Pak? Nah itu satu sesinya misalnya di opening dan satu sesi itu dalam rangka HDI dan memperingati itu HUT Pertuni itu. Ya, bisa itu. Ya Pak, siap. Itu masih menarik di sesi pertama itu. Siap. Kalau ngangkat HDI itu. Oke. Siap Pak. Siap. Ya Mas Ketum. Oke, cukup Pak Dimas. Siap, terima kasih. Banyak Ketum lagi di puncak gunung itu. Iya. Oke, saya mohon izin ya. Ya, makasih Pak Tri.